Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Ayu Fali. Saya dari kelas 3 Sastra Indonesia 2018. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Sastra Dunia, yaitu mereview buku Bumi Manusia. Baiklah, kita mengetahui bahwa Bumi Manusia ini telah diterjemahkan ke berbagai bahasa, lebih dari 40 bahasa lebih. Buku-buku ini telah diterjemahkan. Dan buku ini mengangkat peristiwa pada waktu sekitar 1890 sampai 1918, berlatar belakang kebangkitan nasional serta perubahan-perubahan dari zaman tersebut, yang tentunya berbeda dengan zaman yang sekarang, baik dari perkembangannya dan hal-hal yang menyangkut dengan perubahan. Dan buku ini juga ditulis saat Pram itu berada di penjara di Pulau Buru. Dari kisah ini, dari buku novel ini, dari buku ini terdapat tokoh yang bernama Minke. Dari buku ini, Pramudia Nantatur, terdapat tokoh yang bernama Minke. Dia adalah seorang priai keturunan Jawa yang berpendidikan di sekolah yang bernama HBS. Itu adalah sekolah-sekolah untuk orang-orang Eropa, tapi tidak semua pribumi dapat sekolah di situ gitu. Dan Minke ini sebenarnya ingin menjadi manusia yang bebas sebagai keturunan Jawa yang berpendidikan Eropa. Minke ini adalah seseorang yang ingin bebas, dia tidak mau mengatur ataupun diatur oleh siapapun gitu. Dan Minke ini sangat ingin menjunjung hak-hak asasi manusia. Ia sangat tidak suka kayak adanya orang merangkak di hadapan orang lain atau hal-hal seperti itu. Dia sangat menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Dan sebagai orang Jawa yang berpendidikan Eropa, ia tuh sangat gemar atau hal ini tuh mendorong dia untuk menyukai hal yang berbau tulisan. Jadi dia gemar menulis, dan menurutnya itu adalah cara dia untuk melawan kolonialisme pada masa itu. Serta masuk ke cerita berikutnya, itu ada cerita di mana kayak ada temannya bernama Surhoff. Robert Surhoff mengajak Minke untuk mendatangi sebuah istana kayu milik Nyai Antosoroh. Nyai Antosoroh adalah seorang gundik dari Tuan Melema atau keluarga Melema yang mempunyai perusahaan atau pertanian seluas 180 hektar tanahnya. Dan pokoknya ia adalah seorang pribumi, tapi dia adalah seorang gundik. Terus dia itu rupawan, umurnya sekitar 30 tahunan, sangat anggun. Dia mampu mengendalikan orang, mampu menggenggam orang dalam tangannya gitu istilahnya. Dan dia juga berperilaku dan berpengetahuan layaknya seorang Eropa, wanita Eropa gitu. Nah, dari situlah, dari ajakan Robert Surhoff mengajak Minke ke Istana Kayu, bertemulah si Minke dengan Annelies. Annelies adalah putri dari Nyai Ontosoroh gitu. Nah, akhirnya dari fenomena perubahan sosial atau perlawanan atau hal-hal yang tentang adab Eropa, adab budaya Jawa, terus siapa Nyai Antosoroh, hal seperti itu dibalut dalam kisah romantisme dari Minke dan Annelies ini gitu. Ketika mereka bertemu, mereka kayak saling mengenal satu sama lain. Dan si Annelies ini adalah seorang Indo campuran antara Belanda dan Indonesia yang sebenarnya sangat ingin menjadi seorang pribumi. Nah, dia ini tuh beda daripada Indo-Indo yang lain. Dia ini sangat baik kepada pribumi karena dia mengetahui bahwa di darahnya pun ada darah pribumi gitu. Nah, di novel ini juga ada tokoh yang cukup unik menurutku, karena dia itu salah satu ikon gitu yang bisa dibilang ikonik, namanya Darsam. Dia adalah seorang pendekar penjaga Madura yang punya khas kumis tebal, bawa parang atau arit besar gitu. Dan dia tuh emang penjaga dari istana kayu yang milik Nyai Ontosoroh gitu. Nah, dari novel ini pun kita bisa melihat dari sisi Minke yang dari pikiran-pikiran Minke yang akhirnya membawa kita dengan adanya perubahan pandangan terhadap pribumi, Indo, dan Totok. Nah, yang itu tadi yang akhirnya dibalut dalam kisah romantisme
Minke dan Annelies. Terus berlanjut kepada buku ini tuh berlanjut kepada hal-hal yang mengisahkan tentang ketimpangan sosial, juga tentang menggambarkan juga kehinaan pribumi di mata Eropa gitu, yang disamakan dengan seekor anjing atau seekor hewan, pokoknya benar-benar hina. Nah di sini tuh emosi pembaca juga dimainin sih di sini, dari mulai kisahnya Nyai Ontosoroh, dari mulai ia kecil yang dijual sama orang tuanya, yang akhirnya dia dinikahkan secara paksa, yang akhirnya dia harus keberanian dia melawan orang tuanya, terus kebangkitan Nyai dari hal-hal itu semua yang akhirnya menjadikan dia seperti layaknya wanita Eropa pada zaman sekarang, tapi tetap berprinsip sebagai pribumi gitu. Terus Annelies yang ingin jadi seorang pribumi, Robert Melema dan Tuan Besar Melema. Pokoknya dari kisah-kisah dari tiap-tiap tokoh itu mempunyai ceritanya dan emosinya masing-masing yang akhirnya pembaca tuh dapat feel-nya gitu. Terus di sini juga banyak banget diberi kasih tau kayak banyak banget perubahan-perubahan kayak teknologi, kayak udah ditemuinnya kereta, mesin uap, terus apa lagi ya, pesawat dan lain-lain gitu. Itu hal-hal yang baru ditemuin pada masa itu, dan itu sebenarnya jadi ilmu banget sih, karena kan di masa sekarang hal-hal penemuan kayak gitu udah biasa, tapi di masa itu hal-hal yang kayak gitu tuh justru kayak sesuatu yang amazing gitu. Dan kita bisa belajar banget adab Eropa dan adab budaya Jawa dari buku Pramudia Ananta Turini de Bumi Manusia. Dan pada endingnya tuh ada akhirnya Annelies harus meninggalkan Indonesia karena dia dianggap belum dewasa. Terus pernikahan dari Nyai Ontosoroh dan Tuan Besar Melema itu nggak sah di mata hukum Indonesia, di mata hukum Belanda. Jadi semua hak milik dari Nyai Ontosoroh yang harusnya untuk miliknya jadi milik anak angkatnya si Tuan Besar Melema ini di Belanda gitu. Jadinya si Annelies dan Nyai Ontosoroh juga si Minke harus berpisah. Jadi Minke tetap di Indonesia bersama Nyai Ontosoroh, dan Minke mengatakan bahwa kita kalah, katanya. Dia ada dialog, kita kalah mah, tapi Nyai Ontosoroh bilang kita sudah melawan sehormat-hormatnya, kita sudah melawan sebaik-baiknya gitu. Sudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.